Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kami menyatakan akan golput di Pilkada Jakarta karena semua pasangan calon ini bagi kami tidak mewakili aspirasi warga Jakarta. 1, 2, 3, hidup kami! Oke, terima kasih teman-teman media, terima kasih kepolisian, terima kasih teman-teman yang aksi hari ini kita sudah cukupi karena teman-teman saya hari ini lagi sudah kami di KPU. Lantang suarakan golput di Pilkada Jakarta, ya ini alasan dari jaringan rakyat miskin kota yang kemudian menyatakan golput semua, ya. Dan di situ adalah ada gerakan perlawanan, di mana gerakan perlawanan di situ adalah masyarakat, ya, ketidakpuasan ya terhadap para parpol yang kemudian menjadi satu di situ, begitu kan ya. Inilah sebagai bentuk perlawanan bahwa masyarakat di Pilkada Jakarta hari ini mungkin banyak akan memilih kotak kosong ya dibandingkan dengan memilih suara sah. Banyak netizen yang kemudian mengatakan dan mencurhat ya di media sosial akan mencoblos semua begitu di Pilkada Jakarta karena akibatnya demokrasi ini dianggap tidak sehat ya ketika ada parpol yang kemudian seolah-olah menjadi satu begitu kan ya untuk memenangkan salah satu calon tanpa berkontestasi. Inilah yang kemudian masyarakat geram ya, masyarakat marah sebagai bentuk perlawanan dari apa yang diungkapkan oleh jaringan rakyat miskin kota ini begitu kan yang dikenal JRMK ya di Jakarta menilai bahwa 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak mewakili dari aspirasi rakyat ya. Oleh karena itu dia menyatakan golput di Pilgub Jakarta 2024. Lantas bagaimana begitu kan soal golput ini? Saya ada kepuasan tersendiri begitu kan ya. Ketika hak rakyat di situ begitu kan lalu kemudian dimarginalkan, tidak didengarkan konstituennya, maka bukan tidak mungkin ini adalah satu-satunya gerakan yang dilakukan oleh masyarakat. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa golput itu ada pidananya ya. Memang kita lihat bahwa kalau ada gerakan seperti itu begitu kan ya, saya kira ini kan sebagai bentuk perlawanan, sah-sah aja begitu ya. Yang ada pidananya di situ adalah ketika dia memerintahkan, kamu harus golput sekarang ya, tak kasih uang. Nah di situ harus ada pidana. Kalau hanya gerakan seperti itu dalam dirinya begitu kan ya, maka kemudian saya kira agak jauh dalam soal-soal masalah itu. Bahkan ya masyarakat antusias sekali begitu kan ya. Bahwa suaranya tidak bisa dibeli dan menyatakan siap akan mencoblos semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarnya seperti itu. Coba kita tonton seperti ini videonya. Tidak berpihak kepada rakyat tapi pada kepentingan partai. Untuk itu kami yang sudah merasakan jatuh bangun digusur oleh gubernur yang tidak berpihak, dikembalikan lagi sama gubernur yang berpihak, merasa tidak percaya dengan pasang-pasang yang ada di depan kami ini. Kenapa? Karena bagi kami mereka adalah boneka partai. Dengan itu kami Kampung Susun Akuarium menyatakan sikap akan golput untuk pilkada kali ini. Terima kasih. Sikap JNK Jakarta menyadari bahwa Pilkada Jakarta 2024 telah mencederai prinsip demokrasi dan mengabaikan aspirasi rakyat kecil. Kami dari jaringan rakyat miskin kota Jakarta menyatakan golput. Sebagai sikap politik kami menolak sistem politik yang hanya melayani kepentingan elit dan tidak mendengarkan rakyat. Sebagai bentuk protes kami akan menggunakan hak suara kami dengan cara mencoblos semua pasangan calon di surat suara. Ini adalah simbol perlawanan kami terhadap pilkada yang hanya memberi pilihan semua dan tidak berpihak kepada rakyat.
Meskipun secara hukum suara golput tidak mempengaruhi hasil pilkada, kami yakin bahwa tingginya jumlah suara-suara tidak sah akan menunjukkan bahwa gubernur terpilih tidak mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Ini akan menjadi pesan tegas bahwa rakyat tidak percaya dengan proses pilkada yang sudah dikuasai oleh elit, bukan oleh rakyat. Jakarta, 23 September 2024, Jaringan Rakyat Miskin Kota. Mewakili aspirasi warga Jakarta. 1, 2, 3, hidup Bapak! Itulah ya video tadi yang kemudian dipertontonkan, coblos semua. Nampaknya antusiasme dari masyarakat sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan kaum yang tak terbeli warga ya, yang membeli harga diri ya, sebuah kemewahan yang tak setiap orang miliki, terutama penjual nurani, pembegal aspirasi. Ya, makanya dari masyarakat Jakarta di situ mengatakan saya akan golput semua. Kabarnya begitu. Tapi ya inilah mau bagaimana lagi begitu kan. Inilah keinginan masyarakat ya. Inilah keinginan masyarakat untuk mencoblos semua di situ ya. Makanya ini diwanti-wanti begitu kan ya, diwanti-wanti dari KPU dan Bawaslu jangan sampai golput. Tapi pada kenyataannya adalah banyak golput juga begitu kan ya. Pada hari Senin 23 September 2024 ya, di depan kantor KPU ikut menyaksikan pernyataan sikap jaringan dari dari JRMK ya, Jaringan Miskin Rakyat Kota ya, dan beberapa kampung yang menyatakan mereka akan golput atau coblos semua. Nah, dampaknya warga di Jakarta antusiasme sekali begitu kan ya. Dari beberapa orang-orang yang kemudian antusias sekali untuk golput semua dari 3 calon ini sebagai bentuk perlawanan, itu satu. Yang kedua adalah ini bukan masalah kecocokan saya warga Jakarta dibenturkan memilih itu. Karena pemilih di Jakarta itu sangat rasionalitas begitu kan ya. Kalau mereka tidak misalnya tidak dibenturkan dengan pemimpin-pemimpin yang ada seperti Ridwan Kamil dan Pramono ya, apalagi Pangrekun di situ, maka jalan utamanya banyak yang mengatakan golput. Nampaknya golput ini sangat menggema di situ. Dan pada akhirnya ini sebagai perhatian begitu kan ya, sebagai perhatian kepada daerah-daerah yang lain. Saya yakin dan seyakin-yakinnya di daerah-daerah yang lain begitu kan ya, pasti akan memilih kotak kosong. Kalau itu pun ada begitu ya. Atau coblos semua atau golput begitu. Ini yang kemudian ya, salah satu yang kemudian yang menggema tidak hanya di Jakarta, salah satunya di Pilkada Brebes. Di Pilkada Brebes begitu kan ya, dia mengatakan masyarakatnya ya, sebagian orang mengatakan bahwa demi kemajuan demokrasi dan pembangunan ya Kabupaten Brebes, pilih kotak kosong. Ini kotak kosong ini menggema di situ begitu. Artinya apa? Artinya tidak di Jakarta, tidak di daerah-daerah yang lain. Bahkan ya masalah pemilihan bupati saja mereka banyak yang kemudian mengatakan kotak kosong. Apakah ini sebagai bentuk perlawanan terhadap terhadap partai-partai itu begitu kan ya. Wali kota di Surabaya misalnya begitu kan ya, wali kota Surabaya ya tidak ada yang kemudian menandingi Pak Erik begitu kan ya. Di satu sisi mereka punya elektabilitas dan popularitas yang tinggi, tapi kan bukan tidak ada orang-orang yang kemudian menjadi lawan dari Pak Erik begitu, tapi karena tidak memungkinkan bahwa partai-partai itu mengusung dirinya begitu kan, sehingga mereka bergabung kepada Pak Erik semua. Inilah saya kira kalau ada kotak kosong, mungkinkah kotak kosong akan menang? Itu satu begitu kan ya. Makanya tidak di Pilkada Jakarta menggema di mana-mana begitu kan soal masalah masalah coblos semua ini begitu kan ya, masalah golput ini. Bahkan warga ya mendemo begitu, ajak coblos semua paslon di Pilkada Jakarta. Karena menurut mereka semua paslon adalah boneka partai, dianggap sebagai boneka partai di situ. Ya, makanya orang-orang akan melihat begitu kan ya, apakah ini akan menggema atau bagaimana. Tapi yang jelas dari pernyataan-pernyataan yang muncul begitu di media sosial menyatakan bahwa kami, katanya begitu kan ya, kami akan coblos semua atau golput semua. Karena yang dihadapkan dari dari masyarakat, dari pemimpin-pemimpin yang dilahirkan oleh partai parpol itu begitu kan, nampaknya tidak begitu sreg begitu kan ya. Karena
tidak partai itu partai, ya lawannya tidak partai itu partai, ya kenapa PDIP sendirian, terus kemudian partai-partai mereka gabung begitu, akankah ini akan mengalahkan seorang dari PDIP begitu kan? Itu kan satu begitu ya. Maka nampaknya ini menjadi ancaman, ya menjadi ancaman. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa di Pilkada Jakarta itu kan sangat potensi sekali begitu kan. Ya, bagaimana sosok Anies Baswedan yang kemudian mereka tidak bisa nyalon karena keterbatasan partai dan bahkan tidak ada partai satupun yang mengusung kepada Anies Baswedan. Walaupun ya sebelum jauh-jauh hari banyak yang mendeklarasikan itu. Mulai dari PKB, mulai dari Nasdem, terus kemudian mulai dari PKS menyatakan diri dan dukungan kepada Anies Baswedan untuk diusung di Pilkada DKI Jakarta. Nampaknya ini juga ya dibegal di tengah jalan di situ begitu kan. Tidak lagi PKB, Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan. Ya karena mungkin ada peran Mulyono di situ begitu kan, sehingga hal-hal seperti itu berubah drastis begitu kan. Ya berubah dalam peta politik yang ada. Ini sudah saatnya masyarakat mengambil peran begitu kan ya, sebagai bentuk perlawanan ketidakpuasan terhadap partai-partai yang kemudian mereka seenaknya tidak mendengarkan konstituen, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi banyak sekali begitu kan ya. Publik sudah banyak yang menduga begitu, menduga bahwa apa yang kemudian kita lakukan dari parpol-parpol itu nampaknya kan demi kepentingan mereka begitu. Memang partai itu punya hak begitu kan ya, punya hak untuk tidak mengusung salah satu calon dan punya hak sesuai dengan ADRT mereka. Tapi kan satu sisi konstituennya mendengarkan bahwa inilah ada pemimpin yang baik begitu kan ya. Seharusnya kenapa partai-partai seperti Partai Nasdem, PKB ya dan PKS nampaknya tidak begitu percaya lagi terhadap DPW begitu kan. Kenapa? Karena DPW ini yang kemudian mereka mendeklarasikan begitu kan. Apalagi dari pusat sudah benar bahwa Anies Baswedan diusung oleh PKS ya, terus kemudian dari Nasdem juga begitu. PKB nampaknya juga tergantung dari pusat lah begitu kan ya. Artinya apa? Artinya rekomendasi itu tidak hanya serta-merta muncul dari daerah, tapi juga ya punya peran ya di DPP di situ begitu. Kalau seperti ini kan ada ketidakpercayaan terhadap DPW dimanapun begitu kan ya, apalagi di daerah-daerah itu. Makanya inilah yang kemudian saya rasa kalau daerah misalnya si A mengusulkan si A, kan DPP harus ikut begitu kan ya, tanpa intervensi apapun. Nampaknya semuanya tergantung dari DPP. Mau calon apapun tergantung pada DPP. Makanya kalau tidak punya orang-orang DPP ya saya kira rekomendasi itu akan lenyap seketika begitu kan. Itu banyak yang terjadi begitu kan ya. Di DPW didukung oleh partai begitu kan, oleh masyarakat DPW-nya ya, tiba-tiba nyampe ke Jakarta begitu kan, bisa saja ini akan berubah drastis di situ. Ya, kita lihat saja ke depan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.